jarinya netizen itu lebih jahat, lebih tajam. ya, lebih kejam gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hunmal semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang perundungan. Ya, jadi memang ternyata banyak sekali kasus perundungan yang sudah terjadi. Mungkin awalnya perundungan sendiri dianggap seperti hal yang biasa. Biasanya misalnya contohnya saling ledek-ledekan, mulai dari saling ledek-ledekan, kemudian lama-lama mungkin itu akan menjadi sebagai sebuah kasus yang dianggap serius. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua orang tamu, dua orang narasumber yang nanti akan membahas perundungan. Untuk sebenarnya tema kita kali ini adalah stop perundungan. Kemudian stop perundungan dalam kampus dan sayangi aku, kamu, serta mereka dan mereka. Kesempatan kali ini akan dinarasumberi atau didatangkan tamu yaitu praktisi psikologi dan praktisi hukum. Yang pertama adalah praktisi psikologi sekaligus juga kaprodi psikologi Ibu Oktareni Setiawati, SPSI, MPSI. Kemudian ada Ibu Risa Afni Martinova, sarjana hukum dan magister hukum. Beliau juga praktisi hukum, kemudian mengajar juga di prodi hukum. Mungkin langsung boleh tanya-tanya ibu-ibu semua, sebenarnya perundungan sendiri itu konteksnya apa ya sebenarnya? Mungkin banyak yang masih awam nih, perundungan itu seperti apa, kemudian definisi sendiri dulu deh perundungan itu, kita soalnya masih abu-abu nih ya, perundungan ini, perundungan sendiri. Boleh dijelaskan mungkin dari sisi psikologi terlebih dahulu, Ibu? Ya, siap. Dokter Neno, terima kasih. Jadi memang tema tentang perundungan ini satu tema yang memang luar biasa ya. Dia selalu hadir gitu dalam kehidupan kita. Kayaknya ada dan tiada gitu. Jadi kenapa dibilang begitu? Karena memang sebenarnya tindakan perundungan itu ada, dampaknya juga ada. Tapi kadang-kadang itu nggak kita dengar gitu ya. Jadi betul tadi Dokter Neno sampaikan gitu bahwa kadang-kadang kita nggak jelas nih gitu ya bahwa perundungan itu seperti apa. Kalau dari definisi gitu ya, sebenarnya perundungan ini biasa kita dengarnya bullying gitu ya, bullying gitu. Jadi bullying, perundungan ini adalah satu bentuk kekerasan gitu, satu bentuk kekerasan, dan ini sangat dekat sering tumpang tindih dengan makna violence atau kekerasan gitu ya. Jadi bagaimana seseorang melakukan tindak kekerasan gitu ya kepada orang lain dengan maksud untuk menyakiti gitu. Dan di bullying ini pasti berulang-ulang gitu. Jadi kejadiannya itu nggak cuma sekali, tapi berkali-kali seperti itu. Dan memang tema perundungan itu banyak sekali terjadi di area sekolah, kampus gitu ya, atau di area akademik gitu ya. Nah ini memang jadi perhatian bersama juga ya, karena ternyata perundungan itu punya dampak psikologis yang cukup luar biasa seperti itu. Jadi untuk bullying sendiri, bagaimana seseorang memang melakukan kekerasan kepada orang lain dengan sengaja untuk menyakiti, dan itu terjadi berulang-ulang seperti itu. Berarti kalau boleh sedikit simpulkan, kata kuncinya di sini adalah kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Oke. Mungkin dari praktisi hukum nih, Ibu, gimana? Karena ternyata ada kekerasan. Kalau kekerasan kan orang langsung konteksnya ke ranah hukum ya. Gimana nih bullying atau perundungan itu secara artinya itu apa sih secara hukum nih? Oke, terima kasih Dokter Neno, Bu Okta juga. Untuk perundungan sendiri itu
bisa diartikan biasanya tadi sudah dijelaskan dengan Bu Okta, yaitu suka dimaksud dengan bullying ya, dan juga sering disebut dengan anak-anak muda bullying, dan juga kadang-kadang menjudge ya, kadang-kadang seperti apa yang dibilang dengan Dokter Neno tadi, bahwa sebenarnya sebenarnya tadinya perbuatan sepele, tetapi ternyata itu menyakiti hati daripada rekan yang lain gitu ya, yang disakiti tersebut. Nah, di dalam sisi hukum sendiri atau aturan hukum sendiri itu kita mengenal dengan perlindungan anak biasanya, tapi kan ini tadi judulnya adalah perundungan di lingkup kampus. Jadi sebenarnya sudah dewasa sih ya, kalau kampus itu sudah anak-anaknya sudah bisa berpikir matang dan mampu untuk menyaring bahwa apa sih perbuatannya itu, apakah memang benar tuh termasuk perbuatan jahat atau perbuatan baik ya. Jadi sebenarnya mampu untuk menyaring bahwa tuh perbuatannya sebenarnya menyakiti hati dari temannya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu sendiri diatur tentang perlindungan anak, yaitu di pasal 1 ayat 15C itu. Jadi bahwa kekerasan terhadap anak itu adalah membuat atau menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap fisik dan psikis dan juga seksual ya terhadap anak, dan juga menelantarkan itu termasuk, dan juga membuat dari seseorang itu membuat paksaan dan membuat sebuah paksaan yang menimbulkan kemerdekaan seseorang itu menjadi hilang gitu ya. Jadi secara hukum, tetapi secara perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang diatur di dalam pasal 1 ayat 15C tadi itu. Dan di dalam peraturannya sendiri ada sanksi ya. Sanksi itu sendiri pasal 80 yang mengataskan bahwa perbuatan yang dilakukan tadi, saya sebutkan tadi, itu ada ancaman hukumannya. Ancaman hukumnya yaitu pada pasal 80 tersebut diatur 3 tahun 6 bulan ya, jadi 3 tahun setengah biasanya kita sebut ya. Jadi itu yang fatal kira-kira yang dalam perlindungan anak sendiri. Tetapi kalau lingkup dewasa, biasanya di dalam mahasiswa itu sendiri kenanya di penganiayaan gitu ya. Ada dalam ringan, berat, dan sengaja sampai menyebabkan kematian gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan, kadang-kadang mahasiswa ini tidak tahu bahwa dirinya itu melakukan bullying terhadap temannya gitu ya. Nah, itu saja dulu dokter. Jadi sekitar itu nanti mungkin ada pembahasan lain. Sampai penganiayaan juga termasuk bentuk bullying ya berarti ya. Oke. Tadi kita sudah berarti perundungan sendiri ada termasuk unsur penganiayaan ya, Ibu ya. Iya. Yang saya menarik lagi sebenarnya dasarnya sendiri seseorang melakukan perundungan itu apa sih sebenarnya? Mungkin Bu Okta dulu, gimana Bu? Boleh. Jadi memang tadi yang perlu kita garis bawahi dari yang disampaikan Bu Risa, menariknya adalah bahwa sebenarnya bullying gitu ya, perundungan ini ada ini ya kekuatan hukumnya gitu ya. Artinya memang perilaku ini sudah termasuk perilaku menyimpang gitu ya, sesuatu yang memang sudah dilindungi hukum. Artinya ada perilaku yang memang tidak dibolehkan gitu ya, dan memang kita tahu, kita dengar, kita baca gitu ya bahwa bullying, perundungan ini kasusnya juga makin banyak ya, dan juga range usia juga makin lebar. Anak-anak SD sudah melakukan, anak-anak SMP, anak SMA, anak kuliahan gitu, itu melakukan. Nah, ini kan menjadi keprihatinan bersama lah gitu ya. Apa yang melatar belakangin? Kita tahu bahwa setiap manusia itu punya kecenderungan agresivitas. Kita semua itu punya itu gitu, sehingga kita kadang berelasi dengan orang lain itu dengan menunjukkan kekuatan kita. Nah, tapi kita perlu sadari bahwa agresivitas itu sebenarnya alat survive ya. Sebenarnya agresivitas itu kan
alat kita untuk bertahan hidup ketika kita terancam. Tapi ini digunakan oleh, kita sebutnya itu ya, bullier gitu ya, orang yang membuli gitu ya. Orang yang membuli itu adalah untuk mengintimidasi gitu orang-orang atau teman-temannya gitu untuk bisa punya kekuasaan gitu. Padahal sebenarnya agresivitas ini kan cara kita untuk melindungi diri kita ya. Misalnya kita lagi terancam, kita dalam lingkungan yang tidak aman, kita kan bisa punya perilaku agresif gitu. Tapi ini digunakan untuk menyakiti orang lain, untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, biasanya tadi bullier itu akan punya kekuatan atau kecenderungan perilaku tersebut. Kalau apa sih yang melatar belakangi? Banyak hal ya. Jadi misalnya dari sisi bullier sendiri, biasanya mereka adalah orang-orang yang atau anak-anak yang memang sangat biasa. Ini faktor lingkungan misalnya, sangat terbiasa bahwa menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan misalnya. Kemudian adalah orang-orang yang memang punya kepribadian yang ya tadi sebenarnya dia tidak percaya diri gitu ya. Tapi kemudian cara dia untuk mendapatkan kepercayaan diri adalah mengintimidasi gitu. Kan seru nih kalau misalnya saya nyebut si A itu sebutan ini, kan orang jadi perhatian sama saya ya gitu. Saya dapat kekuasaan itu gitu. Nah, itu yang bisa melatar belakangi selama ini dia nggak bisa dapat kekuasaan atau tidak mendapatkan kemampuan gitu ya yang tepat. Nah, dengan cara itu dia mendapatkan power itu. Kalau tadi saya sempat singgung bullier gitu ya, orang yang membuli. Nah, ini ada lagi yang namanya victim ya gitu. Ya, jadi relasi si victim atau korban itu yaitu ada kepribadian juga yang biasanya ada ciri-ciri yang akan jadi victim nih. Nah, biasanya anak-anak yang tidak percaya diri gitu ya, kemudian dia introvert gitu, kemudian dia punya kemampuan komunikasi yang kurang, misalnya seperti itu, circle sosialnya tidak luas, misalnya seperti itu bisa jadi anak-anak atau mahasiswa gitu ya yang bisa jadi bully, victim dari bullier. Terus juga yang seru lagi tuh ada yang namanya bystander. Nah, bystander itu yang nonton gitu ya. Yang nonton. Tim hore kalau kita bilang tim hore gitu ya. Yang mereka itu ya tahu gitu ya ada bully gitu ya. Tahu ada orang ikut meramaikan ya. Nah, itu dia. Itu kan termasuk gitu ya di dalam lingkaran bullying ini. Nah, ini memang sesuatu yang perlu kita sikapi ya, Dokter Neno. Bahkan kalau kita lihat tadi penjelasannya Bu Risa, sebenarnya ngeri banget ya. Ya. Sebenarnya ngeri. Hukumnya itu Iya. mengerikan gitu sebenarnya. Betul. Jadi ketika itu diperkarakan ya itu sebenarnya dampak hukumnya cukup besar. Tapi ya itu tadi ternyata bully itu ada di sekitar kita dan memang nggak banyak orang yang kemudian melaporkan ya. Benar. Seperti itu. Tidak Banyak sebenarnya tidak bisa, kalau dasar dari saya sendiri sih dokter, jadi sebenarnya bukan juga dasar ya, tapi memang kadang-kadang ikut mengikut ya buat saya, ikut mengikut dan itu kayaknya perbuatannya unik juga gitu ya, boleh deh gitu. Terus dia karena terlalu percaya diri, benar tadi kata Bu Okta, dan sebenarnya kalau misalnya semua pada menghayati bahwa seseorang tuh punya hak asasi manusia itu sendiri, bahwa dia bisa melakukan sesuatu perbuatan, tetapi jangan sampai kan di dalam pengertian HAM itu sendiri jangan sampai kita tuh mengambil hak orang lain gitu loh. HAM itu boleh kita merdeka terhadap hak asasi kita sendiri, tetapi kita jangan sampai untuk menekan atau orang itu jangan sampai tidak merdeka juga gitu ya. Boleh kita memunculkan HAM kita gitu. Dan dari sisi itu sendiri, HAM itu sendiri juga sudah melindungi gitu. Dan mengerikannya itu sebenarnya tidak bertindak itu bukan kekeluargaan lagi kalau dari unsur kekerasan atau penganiayaan atau bullying ini, tetapi dari unsur pidana. Apalagi pidana itu tanpa kompromi.
pidana itu negara yang menghukum. Jadi ada jaksa penuntut umumnya kalau misalnya sudah di lingkup peradilannya. Kalau masih perdata itu masih bisa kompromi gitu ya. Tapi kalau sudah pidana, siapapun tidak bisa membela, tapi negara punya hak untuk menghukum orang itu. Kira-kira seperti itu ya. Menarik sekali sih ya, apalagi tadi ada ternyata istilah baru, ada yang namanya victim, kemudian ada yang bullier, kemudian ada tim horenya gitu kan. Ya. Nah, bentuk-bentuk bullying sendiri yang pernah ditemukan oleh Bu Okta, kemudian Bu Risa, yang pernah ketemu di lapangan apa saja sih Bu? Kalau boleh sharing gitu kan? Ya, jadi bentuk-bentuk bullying itu memang yang familiar sama kita dengar, selama ini kita dengar memang seperti fisik ya. Fisik itu berarti ada kekerasan fisik gitu ya, misalnya mendorong, terus juga ada pemukulan misalnya seperti itu. Terus yang kedua nih verbal ya. Nah, verbal ini ya berarti kita menyakiti orang lain dengan kata-kata yang tidak baik ya, tidak sehat gitu ya. Jadi membuat orang itu merasa tersakiti seperti itu dengan kata-kata kita. Kemudian ada bisa seksual, tadi juga disebut ya Bu Risa, seksual ya. Jadi bullying itu juga ada seksual, di mana terjadi bentuk intimidasi gitu ya, arahnya ke seksualitas gitu ya. Itu juga masuk ke bentuk bullying itu atau perundungan. Kemudian ini kita kan lagi heboh nih dengan sejak kita pandemi dengan yang namanya gadget, HP gitu ya. Bahkan katanya jarinya netizen itu lebih jahat, lebih tajam. Ya, lebih kejam gitu kan. Jadi ternyata betul ya, maksudnya di Korea pun kita sudah dengar kasus ada artis yang bunuh diri gitu ya, dari kejamnya jarinya netizen gitu ya. Jadi ternyata juga bentuknya dari media massa, atau misalnya tadi kita memberikan menyakiti orang lain dengan media teknologi ya, seperti itu. Itu juga masuk. Jadi itu sih bentuk-bentuk dari bullying ya yang selama ini. Dan kasus paling banyak saya temui, dan ini pada remaja ya sampai dengan mahasiswa, itu paling sering memang verbal. Ya, terus juga satu lagi terkait dengan relasi, pengucilan. Gitu, bentuknya adalah relasi gitu kan. Mendiamkan. Ya, mendiamkan, tiba-tiba dia duduk di kelas gitu misalnya. Terus teman-temannya duduk di depan gitu. Nggak ada yang, nah itu kan mengucilkan, mengabaikan. Nah, itu juga termasuk gitu. Itu termasuk bentuk dari bullying itu sendiri. Bentuknya kita dia dikucilkan gitu. Itu yang muncul sih sering di dalam lingkungan kampus. Ya, bisa kampus, bisa sekolah. Seperti itu. Tadi Bu Okta sudah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perundungan dan bullying. Nah, Bu Risa sendiri pernah ketemu kasus-kasus atau bentuk-bentuk seperti apa yang pernah ditemui di praktik hukumnya, Ibu? Oke, terima kasih. Untuk di dalam kasus sendiri, itu saya masih mengamati kasus ya, Bu ya. Jadi untuk langsung menangani itu belum, tetapi banyak juga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang meneliti ya terkait tentang perlindungan anak, sampai pada mohon maafnya ayah kandungnya sendiri itu memperkosa sampai dia hamil. Itu ada dalam penelitiannya si Emil itu ya, tapi mahasiswanya sudah lulus gitu, dan itu ada perlindungan dari pihak perlindungan anaknya sendiri, yayasan dari kampung, dari memang sudah ditugaskan untuk melindungi, bagaimana mengedukasi, karena itu sangat mengganggu psikis juga Bu Okta gitu. Jadi bagaimana anak tersebut bisa move on lagi, tapi nggak tahu itu kenapa sampai terjadi hamil gitu, padahal ayah kandung sendiri ya. Dan yang lainnya kemarin sampai dengan yang kasus verbal Bu Okta itu, yang dikatakan Bu Okta itu mahasiswa, kalau tidak salah gitu, ada pemberitaannya juga di media pemberitaan itu, bahwa menggambarkan, menanyakan kepada pemateri, tetapi
itu mengganggu ya, menyakiti gitu ya. Kalau tidak salah sih saya membaca, nah itu adalah kasus-kasus yang perlu dihindari sebenarnya dan tidak boleh menjadi contoh baik bagi para mahasiswa lainnya dan harus menjadi pembelajaran. Begitu kira-kira contoh-contohnya Bu Dokter Neno. Jadi sebenarnya makin kesini nih saya merhatikan kayaknya luas sekali ya perundungan ini, mulai dari yang tadi verbal, ejek-ejekan biasa, kemudian sampai malah tadi perlakuan dari ayah ke anak kandungnya gitu kan. Iya. Nah, batasannya sendiri tuh apa gitu? Bagaimana batasannya? Ini bisa oke, hanya ini kasus misalnya bisa ke psikolog saja, kemudian bisa ke ranah hukum. Batasannya itu sejauh apa sih misalnya? Boleh Ibu Ya, makin kusut ya saya sendiri. Jadi memang mungkin ya. sebenarnya kalau kasus kalau kita berkaitan sama perundungan, bullying itu kan kalau di dalam lingkungan sosial itu memang kadang jadi abu-abu ya. Karena kan kita sering mendengar ya kamu sih cemen, gituin aja kamu nangis gitu ya. Kamu kurang tangguh sih gitu kan. Kamu terlalu melo misalnya gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang abu-abu sehingga itu kadang-kadang membatasi seseorang, apalagi anak, untuk bisa sharing ya, seperti itu. Kalau ya tadi terkait dengan batasan gitu ya. Jadi memang seolah-olah perilaku menyakiti itu menjadi hal yang dilumrahkan gitu, padahal itu misalnya terjadi kan berulang-ulang dan memberikan dampak fisik maupun psikologis bagi si victim, seperti itu. Kalau di lingkungan kampus gitu ya, kalau tadi ada beberapa contoh, tapi juga yang perlu diwaspadai oleh kita kalau kita di lingkungan kampus itu adalah senioritas gitu. Ini kan kita awal-awal PKK ada kegiatan ospek, ada PKKMB atau segala macam. Memang kan sekarang pemerintah juga sudah menggiring kita untuk memberikan pembelajaran ya untuk masuk ke perguruan tinggi, bukan kaitannya kayak zaman dulu ya. Kayak zaman dulu, betul. Karena ternyata jadi ternyata memang punya dampak yang besar ya, karena senioritas itu makin besar. Jadi kalau di lingkungan kampus memang yang cukup perlu jadi perhatian adalah senioritas itu. Oh, kalau ketemu kakak kelas, cutting gitu ya, kakak tingkat tuh harus seperti ini, nggak boleh salah ngomong gitu ya, misalnya segala macam. Kemudian si kakak tingkat merasa kemudian misalnya jadi tersinggung, dia akan bicara sesukanya misalnya, seperti itu. Itu kan hal-hal yang perlu diwaspadai. Tadi yang saya katakan seolah-olah itu lumrah itu ya kalau kita mau mendidik seseorang tuh harus dengan ya, kalau nggak dikerasin dia nggak tahu gitu. Ya, betul. Padahal kita nggak tahu gitu bahwa dampak psikologisnya cukup besar ya. Dari pengalaman saya selama praktek pun, ketika berkaitan dengan remaja gitu ya, mahasiswa dewasa dini gitu ya, ketika dia mengalami depresi, diruntut-runtut nih ke belakang gitu ya, ternyata bullying lagi gitu. Kalau kemarin abis kita lagi heboh mau PTM nih ya, pertemuan tatap muka terbatas, ada anak-anak yang datang, Bu, gimana ya caranya saya bisa sekolahnya daring aja? Lah, why? Kenapa ya gitu? Oh, ternyata karena ada bullying, ada perundungan. Perundungannya apa bentuknya tadi? Relasi ya, bentuknya dia dikucilkan. Kalau misalnya daring itu kan jadinya nggak kelihatan, nggak ada interaksi gitu. Dan lebih enak, aku belajarnya konsen, aku nggak ketemu teman aku gitu kan, misalnya seperti itu. Sehingga akhirnya jadi masalah psikologisnya dia bisa depresi, bisa punya keinginan bunuh diri misalnya. Tapi nggak ada orang yang memahami bahwa ternyata apa yang kita lakukan tampaknya sederhana karena ada lumrah tadi, itu sebenarnya kita memberikan dampak psikologis yang cukup luar biasa, di mana akhirnya si korban atau victim itu ya
Tidak ada yang membela. aku udah nggak berdaya nih gitu. Ya udahlah, untuk apa aku ada di dunia ini? Karena nggak ada yang mengharapkan aku, karena aku dikucilkan, aku dikata-katain, aku dianggap tidak berarti gitu kan. Kalau kita aja ngedenger kata nothing aja, aduh kok sedih banget ya. Iya, betul. Nah, artinya batasannya sejauh apa ya? Artinya ini kayaknya butuh peran dari semua pihak sih, Dokter Nino ya. Artinya kita berharap semua orang sehat secara psikologis gitu ya, bukan hanya fisik saja gitu. Bagaimana kemudian sistem itu bisa dibentuk ya? Artinya kan sebenarnya kasus bullying itu banyak terjadi memang di lingkungan sekolah, kampus, dan itu kayak laten ya, kayak antara ada dan tiada. Kata lagunya Utopia gitu. Antara ada dan tiada. Nggak kelihatan tapi ada loh ternyata, gitu. iya. Ya, dan akhirnya kita rasanya perlu membentuk sebuah sistem atau kebijakan gitu ya, Bu Risa, sehingga jangan sampai deh gitu misalnya sampai ke ranah hukum. Tadi kalau Bu Risa bilang aja, kalau udah ke ranah hukum, kalau dia perdata masih ya ada kompromi. Ya, ada negosiasi di situ. Tapi kalau sudah pidana, negara loh yang negara yang ya betul. Jadi jangan sampai karena adanya insting manusia untuk mengintimidasi, kemudian masa depannya tidak jelas karena kemudian dia harus berkaitan dengan hukum. Kadang-kadang itu, ya. juga Bu Okta, dokter orang yang terkena dengan bullying itu sendiri agak susah untuk mengungkapkan bahwa diri itu sebenarnya ada loh kena bullying loh gitu, rasa hati dia tuh sakit tapi tidak bisa mengungkapkan. Nah itu harus ada pendampingan sendiri, mungkin di lingkup kampus gitu ya, harus ada pemecahan. Dan kita sempat mau membahas tentang mampu nggak sih ada sisipan mata kuliah gitu yang kira-kira bisa dimasukkan di Pancasila, di keluarga negara, atau sampai pendidikan anti korupsi aja diwajibkan ya di kampus. Jadi memang penting akhirnya kalau bullying itu nggak bisa kita atasi secara personal ya. Kita misalnya panggil mahasiswanya atau siswa gitu untuk, oh kamu jangan begini, terus yang si victimnya, ayo kamu coba semangat, gitu. Nggak bisa gitu. Tapi bisa terselesaikan. Karena itu kan masalah sosial ya. Jadi rasanya perlu ada kerjasama. Kalau kasusnya di sekolah berarti pihak sekolah, guru, kepala sekolah. Kalau di kampus ya semua pihak itu harus berkolaborasi. Karena betul kata Bu Risa, namanya victim itu pasti tidak percaya diri. Victim itu pasti nggak bisa ngomong. Iya. Maka dia victim. Kebanyakan yang nggak bisa ngomong, simpen di dalam hati, akhirnya yang jadi bunuh diri tadi. Iya betul. Jadi kayaknya perlu sebuah sistem gitu ya yang sehat gitu ya, yang sehat, yang aman bagi siswa maupun mahasiswa untuk dia bisa, oke, aku mau pergi kemana nih ketika aku punya masalah. Nah artinya kalau di kampus tuh ada PA gitu ya, misalnya gitu ya Bu Risa, di kampus ada PA, kalau di sekolah ada BK misalnya, itu bisa menjadi satu cara. Kemudian ketika ada layanan bisa psikologis misalnya, itu bisa diakses misalnya seperti itu. Tapi juga jangan lupa peran orang tua ya, kayaknya peran orang tua itu penting sekali. Jadi kita juga meskipun sudah di level mahasiswa, ketika sudah ada problem-problem seperti itu, kita perlu juga melakukan interaksi dengan orang tua. Itu. Ya. Tertarik sekali sih tadi, apalagi yang dibilang kadang kita sendiri ternyata mungkin dari dosen gitu ya, kita dosen gitu, ternyata kita pernah juga tadi kan dikatakan, pasti nih mahasiswa nih nggak bisa lah jawab soal ini, ternyata itu termasuk pembulian juga ya. Ya, artinya jangan sampai juga nanti kita malah yang melakukan gitu. Kita padahal bagian dari sistem yang harus menghapus itu, malah kita ikut terlibat sebagai pembuli gitu kan ya. Betul. Jadi kalau perundungan di kampus itu memang bukan hanya relasi antara sesama mahasiswa juga, sebenarnya kita juga harus aware, kita harus juga introspeksi diri gitu ya. Jangan sampai kita mencoba mensupport mahasiswa atau mendorong mahasiswa, tapi kemudian ada
hal-hal yang Iya, membuat dia makin down Down, misalnya ya. seperti itu. Jadi harus punya trik khusus gitu ya untuk bisa memotivasi mahasiswa supaya dia tetap percaya diri. Jadi untuk mahasiswa itu sendiri, itu bagaimana dosen itu adalah sebagai fasilitas sebenarnya. Dosen itu bisa menjadi konsultasi. Kalau saya dulu sih, zaman dulu ya, kalau ketemu dosen itu kan ngeri gitu ya, khawatir apa bisa nggak ya dosen yang ditemui, atau jam sekian bisa apa enggak begitu. Itu sebenarnya itu saja, apalagi untuk mengungkapkan rasa isi hati mereka gitu. Kalau yang terjadi saat ini untuk kita gitu, itu sangat saya fasilitasi. Misalnya, Bu saya mau ketemu, Bu saya mau mengungkapkan ini gitu. Jadi kami bagaimana bisa mengetahui di lingkup kampus ya, karena temanya tadi di lingkup kampus, jadi harus mengetahui keluhan mahasiswa itu seperti apa. Apakah dia memang sampai pada titik itu tidak bisa menangani dirinya sendiri, bahkan pernah ada mahasiswa yang lama sekali baru bertemu dengan kami untuk melanjutkan habis simpro langsung ke ujiannya. Nah itu juga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan di lingkup kampus juga, bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu sudah lama kok baru muncul begitu ya, ini kenapa, atau ada masalah kah gitu. Nah itu di lingkup kampus yang saya perhatikan gitu kira-kira dokter. Oke. Kemudian tadi batasannya Ibu, jadi kalau misal batasannya, Bu Okta tadi sudah menjelaskan batasan secara psikologisnya yang disebut membuli. Nah kalau misalnya dari hukum sendiri, batasan bullying itu batasannya sejauh apa sih yang masuk ranah hukum, kemudian yang tidak masuk ranah hukum, seperti apa? Ya, untuk yang menjadi ranah hukum sendiri, ketika misalnya memang dia melakukan penganiayaan ya, ini kalau misalnya menimbulkan luka ya, tapi kalau misalnya lagi lingkup verbal itu juga bisa dilaporkan di perlindungan anak, seperti misalnya dia terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, itu adalah tentang perlindungan anak. Sebenarnya masuknya ke situ karena masih lingkup dewasa ya, hampir dewasa, tetapi lebih kepada penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat itu di 352 dokter. 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak menimbulkan luka berat, luka yang tidak bisa disembuhkan itu tidak, itu masih tetap dihukum sebenarnya dokter 2 tahun gitu. Nah itu bagaimana nanti penanganannya, atau misalnya lebih tepatnya sebenarnya bukan dihukum ya, lebih tepatnya ada edukasi ya, edukasi seperti diversi begitu. Kalau misalnya mahasiswa itu biasanya, kalau kemarin ada kasus, saya tidak bisa menyebutkan tempatnya gitu ya, karena mungkin khawatir nanti malah salah atau keliru. Ada 3 orang siswi yang melakukan pembulian dengan temannya yang sampai mengalami luka berat dan akhirnya dikenai dengan pasal 80 ya di 35 tahun 2014 itu, dan itu sendiri mendapatkan keringanan setengahnya. Dia diringani dengan pasal 79. Pasal 79 itu meringankan bahwa karena pelakunya itu adalah anak-anak. Nah, akhirnya diringankan setengahnya, tetapi ada diversi di situ, yaitu ada edukasi bahwa perlakuan ini tidak boleh lu melakukan seperti ini, melakukan hal-hal yang, dan sangat-sangat membantu sekali bagian psikologi gitu ya. Itu dibutuhkan, ditempatkan di dalam lembaga perlindungan anak di desa-desa. Itu kita perlu ada konseling dari psikologi, membutuhkan itu. Ada sisi hukum, ada juga sisi konseling dari psikologi untuk dapat membangun baik dari yang korban sampai dengan yang pelakunya tadi. Pelaku itu harus diedukasi karena khawatir mau dia dipenjara gimana juga, mau dia dikasih sanksi seperti apa, tetapi kalau misalnya tidak diedukasi itu malah kitanya yang membuli berarti gitu kan. Jadi orang yang sudah membuli, kita bully balik gitu dengan hukuman. Nah, harusnya dengan bagaimana dengan edukasi tadi, orang tuh sampai tidak bisa mengulangi lagi, sampai bertaubat lah istilahnya kalau bahasa biasanya kita anak-anak milenial zaman sekarang gitu ya.
bahwa dan di edukasi di bidang mata kuliah juga sering kami sisipkan di bagian MKDU tuh, di mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Pendidikan Anti Korupsi, kembali lagi kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa mahasiswa itu harus yakin bahwa dirinya itu ada Tuhan dan temannya itu juga ada Tuhan gitu. Dan kalau saya menyakiti teman saya, itu dia punya Tuhan loh, dia punya pembalasan, Tuhan yang membalasnya, bukan dia yang membalas gitu ya. Sampai dia saja tidak bisa membalas, dia itu punya Tuhan gitu. Jadi manusia yang adil dan beradab, sampai pada sila kelima itu sebenarnya kembali lagi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau berpuncaknya kepada ketuhanan yang Maha Esa, pasti dia akan lebih menghargai kawan, orang tua, dosen gitu ya. Tidak sembarangan dalam melakukan suatu perilaku dan perbuatan. Itu kira-kira dokter. Oke, terima kasih Ibu. Berarti nanti kalau misalnya ada dari rekan-rekan atau teman-teman sahabat Unmal sekalian yang mengalami gitu ya, perundungan, mungkin langkah awalnya datang ke dosen PA seperti itu. Dosen PA, kemudian boleh mengadu gitu kan apa yang telah terjadi dengan selengkap-lengkapnya seperti itu. Kemudian kita juga coba membuat satu sistem kesehatan mental gitu kali ya Bu. Kesehatan mental yang didukung juga dengan misalnya hukum yang ada di kampus untuk melindungi tidak terjadinya pembulian ini sendiri gitu ya. Oke. Closing statement mungkin Bu. Ya baik, kalau closing statement kan kita bicara sayangi aku, kamu dan mereka gitu ya. Jadi sebenarnya bullying ini kan adalah sebuah perilaku gitu ya, yang jelas kekerasan gitu. Dan kita selama ini menganggap itu biasa gitu. Jadi dan salah kalau kita anggap itu biasa. Kenapa ajakannya adalah sayangi aku gitu ya? Ya sayangi aku ketika kita tidak menjadi bullier. Sebenarnya kan kita jadi mencintai diri kita sendiri ya. Artinya kita mendapatkan atau berelasi itu dengan sehat. Berarti kita sudah mencintai diri kita sendiri. Sayangi aku, kamu gitu ya. Kamu itu kan berarti kita tidak melakukan ketidakbaikan tadi ya Bu Risa, ketidakbaikan itu gitu ya. Artinya kita juga ngejagain temen loh gitu ya. Kan seneng nih kalau misalnya aku baik-baik saja, temen aku baik-baik saja. Ketika kita ketemu saat sudah bekerja, saat udah berkeluarga, itu kan kayaknya happy ya, bahagia ya. Itu adalah teman aku yang memang aku buat aku seneng nih ada di kampus gitu ya. Jadi benar-benar bahwa dalam lingkungan kuliah itu sesuatu yang menyehatkan kita, bukan sesuatu yang mengerikan buat kita. Kemudian mereka itu berarti kita ya, semua yang ada di kampus ini itu akhirnya disayangi juga. Artinya ya stop perundungan di dalam kampus. Ketika ada masalah apapun, silakan mahasiswa mampu mengakses dosen seperti itu. Kemudian satu lagi sih yang kadang nggak tersentuh, yaitu bystander tadi ya. Kita tahu bahwa teman kita itu dikucilkan, kita tahu bahwa ada efek psikologisnya nih, kok dia nggak masuk sekolah ya, atau dia nggak kuliah nih gitu. Mungkin kita punya rasa kepedulian untuk datang ke dosen misalnya, Ibu kayaknya dia punya masalah deh gitu. Sehingga karena kan dosen juga kita pahami banyak tugas dan juga mahasiswanya banyak, bisa jadi ada hal-hal yang tidak terlihat gitu. Jadi bystander ini jangan mengabaikan, jangan tidak peduli gitu ya. Mudah-mudahan bisa tergerak hatinya untuk bisa sharing ke dosen seperti itu. Jadi itu sih. Jadi kalau closingnya tadi ya, sayangi aku, kamu dan mereka. Oke, Bu bisa Bu closing statement mungkin. Untuk saya sendiri terima kasih. Jadi mahasiswa itu harus semangat ya, dan juga jangan tertutup. Seandainya dia terjadi seperti itu, misalnya ada mahasiswa yang temennya itu selalu kalau ngomong gitu ya, misalnya mohon maaf ya, ini suku ya, misalnya suku Lampung dengan suku Jawa, itu saya pernah temu itu. Kalau sukanya, kalau yang lembut-lembut ini nggak suka yang keras-keras gitu. Kamu tuh ngomongnya keras amat. Nah gitu, itu juga sebenarnya mohon maaf,
kata-kata seperti itu menyakiti dan bullying juga gitu ya, walaupun dia sebenarnya memang logatnya seperti itu. Nah itu juga jangan sampai itu hanya contoh ya, banyak sekali hal-hal lain yang perlu diwaspadai dengan mahasiswa gitu ya. Saya masih berpegang teguh kepada Pancasila tadi gitu ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu penting ada di dalam hati setiap diri mahasiswa, dosen, dan semuanya kita bangsa Indonesia itu memegang itu. Dan kita takut loh dengan Tuhan, kita takut melukai hati orang gitu, kita waspadai itu dan kita coba untuk menghargainya, bagaimana kita memanusiakan manusia gitu, supaya dan dari sisi hukum itu sendiri penting, boleh diperhatikan dari segi ancaman sampai dengan 351, 355 sampai menyebabkan kematian juga itu penting diperhatikan. Tetapi yang paling penting sebenarnya edukasi juga penting. Edukasi itu harus ada di dalam diri masing-masing dari mahasiswa itu sendiri, bahwa saya perlu menghargai teman saya, dosen juga seperti itu di lingkungan kampus ya, bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga. Antara dosen dengan yang satu itu mampu untuk bisa menghargai, memanusiakan manusia gitu. Jadi menurut saya masih banyak sebenarnya yang bisa diungkapkan ya, seperti Bu Okta juga masih banyak tentang bullying ini, tetapi sebatas itu. Dari sisi hukum perlu tidak sampai ke penganiayaan, tapi saya juga ngeri juga tuh kalau ngeliat YouTube suka ada yang sampai berdarah-darah gitu ya dari siswa membuli. Tapi kalau segi mahasiswa kayaknya mungkin ospek ya yang sering terjadi seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi, apalagi gitu mau melukai hatinya saja dijaga begitu. Lebih dari ke hatinya sih Dokter Bu Okta. Terima kasih, itu saja closing dari saya. Oke. Terima kasih Bu Risa, closing statementnya Bu Okta. Mungkin kalau boleh menyimpulkan, kita stop ya perundungan atau bullying dari sekarang. Kita stop perundungan dalam kampus, kemudian sayangi aku, kamu, dan mereka. Mungkin itu saja dari kita, sahabat Unmal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.